para influencer maupun para komunitas motor dapat bersama-sama mencoba dan merasakan jalan tol akses IKN tersebut. Sudah Presiden Joko Widodo bercerita soal kesannya pertama kali bermalam di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Jokowi menyebut dirinya tidak tidur nyenyak malam tadi. Presiden Jokowi mengaku tak nyenyak saat tidur di Istana Negara IKN. Presiden mengklaim hal ini terjadi karena merupakan momen pertama kali bermalam di Istana IKN. Meski begitu, Presiden Jokowi mengaku puas dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan kerja Presiden Jokowi selama 3 hari untuk mengecek perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Presiden menyebut semuanya masih dalam proses. Tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja mungkin masih belum masih belum nyenyak. Jadi dengan proses pembangunan IKN? Ya sampai sejauh ini masih baik, sangat baik. Berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara, hari ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas perdana bersama Menteri, jajaran otorita IKN, Gubernur, dan Bupati setempat. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, Presiden memberikan arahan agar pembangunan IKN mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN, jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, atau digusur. Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN maksud saya, dan kami beruntung menjadi tamu organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang laporan program kami berdua sebagai PLT, dan beliau menanggapi dan memberikan arahan fokusnya. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya, kayak kemudian kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Okay? Presiden Joko Widodo berkantor selama 3 hari di Ibu Kota Nusantara. Selain menggelar rapat terbatas hari ini, kemarin Presiden Jokowi juga menjajal jembatan Pulau Balang dan jalan tol menggunakan sepeda motor. Jokowi menyebut meskipun belum selesai 100%, tapi infrastruktur itu sudah mulus dan nyaman. Presiden juga menyebut IKN segera mendapat suntikan modal untuk pembangunan dari 300 lebih investor. Ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Banyak komitmen 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Selain pejabat, tampak sejumlah artis dan influencer ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke IKN. Terlihat ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwan Syah, dan Gading Marten. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin bilang, pesohor diajak untuk mengenalkan IKN kepada lintas generasi. Publik kita edukasi, kita berikan motivasi, dikasih tahu bahwa rencana-rencana besar ini adalah untuk generasi, untuk masa yang akan datang. Kalau hari ini juga termasuk dengan Presiden membawa
para influencer, anak-anak muda itu, para artis-artis itu. Tidak lain dan tidak bukan kita mengerti bahwa salah satu di antara cara bagaimana Presiden menghargai karya-karya besar anak-anak muda. Pengamat politik BRIN Siti Zuhro menilai pemerintah juga harus fokus mengejar target IKN agar kepercayaan publik utuh, tidak hanya diwakili kalangan artis semata. Nah, apa relevansi urgensi dari signifikansi diajaknya berbagai artis gitu ya, aktor gitu dan sebagainya. Apakah itu lalu serta-merta memberikan satu peningkatan kepercayaan publik kepada Pak Jokowi dalam hal ini membangun? Tidak ada, menurut saya, Bang Ngabalin, jangan salah paham bahwa sejak awal kita memang butuh pindah ibu kota. Katakan prinsipnya seperti itu. Yang menjadi masalah itu target-targetnya rasional tidak, kan gitu. Bagaimana supaya representasi dari masyarakat luas itu tidak sekedar 1, 2, 3 artis ya, tapi masyarakat luas itu menaruh percaya itu utuh gitu ya. Pemerintah terus kejar target pembangunan ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi menyebut komitmen perjanjian kerjasama investor akan ditandatangani usai 17 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana hasil pantauan Presiden Jokowi terhadap perkembangan pembangunan IKN hingga petang ini di hari pertama Presiden berkantor di IKN? Kita langsung berbincang bersama dengan Yusuf Perbana, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, langsung dari Ibu Kota Nusantara. Selamat petang, Mas Yusuf. Selamat sore, selamat petang Mas Ibrahim. Salam dari Ibu Kota Nusantara. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Yusuf, apa saja kegiatan Pak Presiden sampai petang ini di sana? Baik, perlu kami sampaikan bahwa sedari pagi tadi jadwal beliau hari pertama berkantor di Istana Garuda sangat padat. Pertama beliau menerima jajaran OIKN didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PU. Kemudian juga dilanjutkan beliau menerima PJ Gubernur Kaltim dan PJ Wali Kota Samarinda, Wali Kota Balikpapan, maupun juga PJ Bupati Penajam. Kemudian setelah itu break makan siang dan dilanjutkan beliau rapat bersama kami untuk membahas kesiapan upacara memperingati detik-detik proklamasi. Kemudian dilanjutkan beliau meninjau area Taman Kusuma Bangsa yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat apel kehormatan renungan suci, termasuk juga melihat embung yang ada di depan Istana Kepresidenan. Ada rapat terbatas nanti membahas persiapan HUT Republik Indonesia. Apa arahan dari Presiden soal persiapan ini? Apa sih yang dikebut, sarana-prasarana yang saat ini masih dikebut, Mas Yusuf? Baik, pertama sudah jelas arahan beliau agar masyarakat lokal, masyarakat setempat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, itu menjadi prioritas untuk dapat dihadirkan di peringatan detik-detik proklamasi. Selain tentu saja mantan presiden dan juga para pimpinan lembaga negara yang akan diundang juga di IKN nanti. Tentu kami di sini bisa bersama seluruh unsur, bersama seluruh tim, bahu-membahu mengecek dan melakukan persiapan, termasuk juga melakukan gladi alur menuju ke IKN, baik dari Jakarta, skenarionya bagaimana, kemudian dari Balikpapan menuju ke IKN seperti apa, termasuk juga di kawasan Ibu Kota Nusantara tersebut, agar memberikan rasa nyaman, tertib, dan rapi begitu kepada seluruh undangan yang hadir dalam rangka memperingati peringatan detik-detik proklamasi. Oke. Mas Yusuf, di kunjungan kemarin ada juga diajak artis, selebritas, influencer. Apa sih harapannya dengan mengajak mereka ke IKN, Pak Yusuf?
Eh, Oke, memang perlu juga kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini banyak sekali permohonan-permohonan dari para influencer, para artis untuk dapat diikutsertakan dalam kunjungan kerja Bapak Presiden ke IKN. Nah, kali ini kebetulan beliau melakukan peresmian jalan, maksud kami peresmian jembatan tol Pulau Balang, sekaligus juga mencoba lintasan tol akses IKN yang telah dapat dilalui. Oleh karena itu, kami coba merangkainya dengan berkendaraan motor agar para influencer maupun para komunitas motor dapat bersama-sama mencoba dan merasakan jalan tol akses IKN tersebut dengan pemandangan hutan Kalimantan yang begitu bagus, kemudian juga terdapat lautan dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada juga memberikan edukasi dan pengalaman melintasi jalan tol tersebut. Oke, Mas Yusuf, semalam kan Pak Presiden dengan Ibu Negara menginap di istana. Ini sarana prasarana yang sudah berfungsi 100% nih, apa saja sih? Ya, alhamdulillah akhirnya bulan Juli Bapak Presiden beserta Ibu dapat bermalam di Istana Negara, kemudian juga beliau berkantor sebagaimana yang direncanakan beliau bulan Juli dapat berkantor dan bermalam. Sarana dan prasarana semalam beliau juga tidur di kediaman atau di kamar beliau, kemudian juga ruang kerja juga sudah siap digunakan, termasuk juga ruang rapat, bahkan ruang untuk keterangan pers teman-teman media juga sudah selesai. Mungkin teman-teman dapat Bapak menyampaikan bahwa mungkin tidurnya kurang nyenyak. Menurut kami sangat manusiawi karena sebagaimana kita menempati rumah baru pasti ada rasa yang memang belum terlalu nyaman gitu karena mengingat rumah baru. Oke, ini ratas di IKN akan berlanjut atau seperti apa? Dan apakah sudah ada kepastian juga soal sidang kabinet paripurna digelar, Mas Yusuf? Ya, baik. Besok hari kedua beliau berkantor di istana. Rencananya adalah salah satu akan rapat dengan menerima Kapolda, Pangdam, Danrem, dan Kapolres untuk membahas bagaimana strategi rencana pengamanan di ibu kota Nusantara. Jadi nanti di sana Bapak Presiden memberikan arahan dan direktif untuk sama-sama, karena membangun smart city tentu juga harus didukung dengan keamanan yang juga sangat memadai sehingga nanti warga ibu kota baru dapat merasa tinggal di ibu kota baru tersebut dengan nyaman dan mudah serta ya smart city dapat dinikmati dengan rasa senang begitu. Baik. Kemudian selanjutnya beliau juga akan melakukan rapat-rapat lanjutan lainnya selama masih berkantor di Istana Nusantara. Baik, terima kasih Mas Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, langsung dari Ibu Kota Nusantara, berbagi informasi untuk Kompas Petang sore hari ini.